Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya yakin percaya sidang jemaat Tuhan selalu dalam kasih Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan kita hari ini, hati kita dibaharui dalam Tuhan, iman kita bertumbuh, dan kita mencerminkan kasih Kristus, dan kita ini menjadi berkat di tengah-tengah kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah perenungan firman Tuhan hari ini membawa damai sejahtera juga untuk kita semuanya. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai celah hening, kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai celah hening. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat 42. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu,
Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mendengar dan mengenali suaranya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus sebagai gembala yang baik yang menjamin keselamatan kekal domba-dombanya. Mereka yang mendengar suaranya dan mengikuti suaranya. Bagi siapa yang mendengar suara Tuhan Yesus dengan iman mereka dan mengikuti suaranya, mereka akan mendapat keselamatan itu. Di tengah penolakan orang Yahudi, Yesus menjamin bahwa tidak ada yang dapat merampas dombanya dari tangannya maupun dari tangan Bapaknya, memberikan kepastian iman dan perlindungan kepada domba-dombanya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita berbicara suara, terkadang kita tidak begitu mengenal, bahkan saya bisa katakan tidak mengenal, dan kita tidak bisa dapat membedakan mana itu suara yang berasal dari Tuhan, mana itu suara yang berasal dari si iblis. Terkadang ada dalam pikiran kita suara-suara yang menggema, yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu hal, kadang di luar nalar kita. Tapi terkadang ada roh suara Tuhan yang mengingatkan kita, tetapi kita mengindahkannya, kita tidak mau melakukan. Ini yang Tuhan mau tunjukkan kepada orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi tidak termasuk yang datang kepada Yesus yang pas waktu percakapan mereka itu disiram di Salomo, bahwa Tuhan katakan kepada mereka bahwa kamu tidak termasuk domba-dombaku, karena orang-orang ini tidak mengenal siapa itu Yesus dan menolak Yesus sebagai Mesias. Karena Yesus sudah tegaskan di sana bahwa Yesus melakukan pekerjaan Allah atau pekerjaan Bapaknya. Ya. Tapi orang Yahudi tidak terima karena mereka berpikir secara logika bahwa Yesus itu menghujat Allah. Kenapa? Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Sebenarnya bukan itu maksud Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Dialah firman yang hidup itu, ya. Tapi orang-orang Yahudi itu tidak memahami itu, apa perkataan Yesus, dan tidak mengenal siapa itu Yesus, Sang Mesias. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa mengenal dan mendengar suaranya itu sangat penting sekali. Harus kita jeli, sidang jemaat Tuhan. Domba sejati tidak hanya tahu tentang Yesus, tetapi mendengar dan mengenali suaranya di tengah kebisingan dunia. Iman sejati ditunjukkan dengan ketaatan mengikuti arahannya,
bukan sekedar percaya tanda-tandanya, oh saya percaya, tapi tidak mengikuti arahan dan mengikuti suaranya. Itu firman Tuhan. Ya, tapi terkadang sering kita mengucap dari mulut kita, saya percaya, tapi tidak melakukan. Ya, dan sidang jemaat Tuhan, jaminan keamanan mutlak yang diberikan oleh Yesus. Yesus menegaskan bahwa domba-dombanya tidak akan binasa dan tidak ada yang dapat merampas mereka dari tangannya. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi. Ini memberikan ketenangan bahwa dalam situasi sulit apapun dalam kehidupan kita, seperti musim dingin dan konteks perikop yang kita sudah baca tadi, dan musim apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini memberikan kita ketenangan, ya, karena Yesus memberikan jaminan bahwa domba-dombanya tidak akan binasa, karena domba-dombanya ini mengenal siapa. Yesus mengenal suaranya, dan Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Allah yang mengutusnya, dan ini membawa hidup yang berkelimpahan kepada kita, dalam jemaat Tuhan. Inilah yang orang Yahudi tidak terima, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena logika mereka berpikir, masa Yesus sama dengan Bapa? Ya, tetapi yang Yesus mau katakan di sini, aku dan Bapa adalah satu, satu mereka. Dan Yesus melakukan segala pekerjaan-pekerjaan Bapanya, ya, yang jemaat Tuhan. Dan apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? Ya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, atau kita lebih peka terhadap suara yang lain? Ya, suara yang di luar Tuhan. Ini harus kita perlu sikap. Ini juga perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Apa kita sungguh-sungguh sudah mendengar suara Tuhan, atau kita lebih peka terhadap suara yang lain? Ya, ini hari Minggu, kita waktunya beribadah. Sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk beribadah, tetapi terkadang ada suara lain. Tidak enak itu ibadah. Mana yang itu berdoa? Ada suara-suara yang lain. Terkadang dalam pemikiran kita, akhirnya kita menyimpang. Kita ke warung kah atau kemana? Kita tidak jadi berdoa, kita tidak jadi beribadah, kita tidak jadi bersekutu. Sekarang saya ulang pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, atau kita lebih peka terhadap suara yang lain? Mari sedang jemaat Tuhan, jadilah domba yang setia, mengikutinya, mengikuti suaranya, karena di dalam tangannya terdapat jaminan keselamatan yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Lewat renungan ini kami diajari untuk peka mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, agar kami mendapat jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami. Kau sadar dalam pikiran kami ya Tuhan, agar kami terus mendengarkan suara-Mu yang membimbing kami untuk dapat melewati segala halangan dan rintangan dalam dunia ini, agar kami Tuhan tetap berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Di